Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang problem-problem pembelajaran Quran hadis di Madrasah Aliyah. Nah, kelompok 2 ini terdiri dari Lutfi Rami Syuhada, Wahyu Tria Anggraini, dan saya sendiri Yazid Ulumi. Nah, materi pertama yang disampaikan oleh Lutfi Rami Syuhada dipersilakan. Baik, yang pertama, di dalam dunia pendidikan tidak akan pernah surut dari kata problem atau masalah. Masalah di dalam dunia pendidikan ini sangat bervariatif. Bisa berasal dari siswa, dari guru, manajemen sekolah, lingkungan, dan masih banyak lagi. Juga penyelesaian problem atau masalah yang ditangani secara tepat akan meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi. Pada hakikatnya, pembelajaran dalam konteks Indonesia sedang mengalami permasalahan dalam dunia pendidikan. Permasalahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya serangkaian kegiatan yang dengan sengaja disusun oleh pendidik yang bertujuan membantu siswa mempelajari nilai atau kemampuan melalui proses sistematika dengan 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu aktivitas mental yang dapat mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui latihan maupun interaksi dan sosialisasi dengan orang lain yang berkenaan dengan aspek kepribadian. Belajar bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Beberapa pandangan mengenai pengertian belajar antara lain yaitu yang pertama, menurut Daryanti, belajar merupakan aktivitas untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai manifestasi dari pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Suryono dan Haryanto, memberikan pendapatnya mengenai belajar. Menurut mereka, belajar adalah proses berubahnya tingkah laku seseorang sebagai buah atau hasil dari interaksinya dengan lingkungan atau sumber-sumber pembelajaran yang mengelilinginya. Jadi, pembelajaran berkaitan erat dengan belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi secara bersamaan. Pembelajaran adalah interaksi antar pendidik, peserta didik, dan sumber belajar lain yang berada pada lingkungan belajar. Jadi, pembelajaran itu dapat membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, kemahiran, dan tabiat atau kebiasaan, serta terbentuknya sikap dan rasa percaya diri peserta didik. Pembelajaran juga membantu peserta didik untuk bisa belajar lebih baik lagi. Pembelajaran dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, serta sepanjang hidup manusia. Dan hal yang teramat penting dalam pembelajaran adalah kemampuan siswa dalam mengambil intisari tingkah laku baik seseorang dan memutuskan untuk mengambilnya. Baik, selanjutnya materi disampaikan oleh Saudari Wahyu Tria Anggraini, dipersilakan. Baik, selanjutnya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama, sumber belajar, yang kedua, metode pembelajaran, dan yang ketiga, media pembelajaran. Selanjutnya, problematika pembelajaran Al-Quran hadis. Terdapat 5 problematika dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama, problematika peserta didik, yaitu kurangnya minat dan pemahaman siswa dalam mempelajari materi Al-Quran hadis. Banyaknya siswa yang belum bisa menulis dan membaca Al-Quran hadis dengan lancar, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia peserta didik. Yang kedua, ada problematika pendidik, kurangnya alokasi waktu pada pembelajaran Al-Quran hadis, minimnya kompetensi guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Yang ketiga, problematika manajemen sekolah dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Adanya manajemen sekolah adalah untuk mempermudah proses belajar dan mengajar meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi. Yang keempat, problematika sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan media penting dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ada problematika lingkungan, yaitu problematika lingkungan masyarakat juga mempengaruhi keberlangsungan pembelajaran. Yang C, solusi mengatasi problematika pembelajaran Al-Quran hadis. Problem yang dihadapi guru dalam pembelajaran Al-Quran hadis adalah faktor pendidik yang kurang profesional, faktor anak didik yang latar belakang pendidikannya bervariasi, faktor lingkungan yang kurang mendukung,
serta faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama, guru mengidentifikasi materi yang akan diajarkan, sehingga bisa mengukur antara kemampuan siswa dan tujuan yang ingin dicapai. Guru mengidentifikasi antara siswa yang sudah dan belum bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga, guru memberikan pengajaran dengan metode privat kepada siswa yang dirasa sudah dalam menerima materi yang diberikan secara bersama-sama. Yang keempat, guru menggunakan media penunjang sebagai sarana untuk mempercepat pemahaman siswa. Yang kelima, adanya program bantu yang diberikan di rumah kepada siswa untuk mewajibkan membaca Al-Quran setiap harinya. Yang keenam, guru memberikan semangat yang memotivasi siswa supaya rajin mempelajari Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yazid Ulumi. Kepada Saudara Yazid Ulumi dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini ada metode pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah. Nah, jadi di sini ada 6 metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis, yaitu, di sini pertama ada metode Baghdadi. Dalam metode Baghdadi ini sering disebut eja huruf per huruf atau lebih menekankan pada hafalan huruf. Nah, jadi metode ini, teman-teman, ini tuh kita menggunakan metode seperti kita mengeja huruf hijaiyah, seperti alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan lain-lain. Nah, jadi kita ini mengajarkan kepada siswa ini untuk mengeja huruf hijaiyah. Nah, ini dinamakan metode Baghdadi. Nah, selanjutnya di sini ada metode Iqra. Nah, metode ini menekan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap, sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Nah, jadi dalam metode Iqra ini kita mengajarkan kepada siswa untuk melatih dari bacaan Iqra dulu, dari Iqra per 1, Iqra 2, Iqra 3, 4, 5, dan seterusnya sampai Jusama dan Al-Quran. Karena apa? Karena dalam metode Iqra ini supaya dilatih kelancaran dalam membaca Al-Quran dan hadisnya. Selanjutnya, nah yang ketiga di sini ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini yaitu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi pada anak didik dengan jalan penerangan dan penafsiran secara lisan. Nah, jadi kita ini sebagai guru untuk menggunakan metode ceramah. Karena apa? Ceramah ini emang sangat sering digunakan dalam pengajaran. Karena metode ceramah ini mungkin dianggap mudah untuk diajarkan kepada siswa-siswanya. Karena siswa itu seringkali masuk dalam hafalan mereka ketika kita mengasih tahu di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini adalah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Nah, jadi kita ini memberikan metode-metode tanya jawab seperti kita membuat soal-soal, kita bikin kuis-kuis, tapi tentangnya dengan Al-Quran dan hadis, seperti kita melanjutkan ayat, terus murid-muridnya melanjutkan juga. Nah, jadi metode ini mungkin efektif untuk pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, selanjutnya, di sini ada metode diskusi. Nah, metode yang dimaksud dalam proses belajar mengajar berarti sikap atau cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan bersama. Nah, dalam metode ini guru ini memberikan kelompok untuk murid-murid supaya kita bisa bermufakat bersama-sama. Jadi nggak ada murid yang berdiam diri saja di kelas. Jadi murid ini dituntut untuk aktif di dalam kelas. Makanya kita ini memakai metode diskusi. Nah, yang terakhir ini ada metode pemberian tugas belajar, resitasi. Nah, mode pemberian tugas ini adalah di mana murid diberikan tugas khusus 2 jam pelajaran. Nah, jadi murid ini juga tidak belajar di dalam kelas saja, akan tetapi di rumah juga kita harus memberikan pekerjaan rumah, seperti kita memberikan tugas, kita nulis ayat-ayat Al-Quran tentang juz amalan minimal, agar tulisan murid-murid ini lancar, bagus, dan begitupun hadisnya. Nah, selanjutnya, udah. Jadi kesimpulannya,
teman-teman, dari problematika dalam pelajaran Al-Quran hadis ini banyak sekali ditemukan tentang dari peserta didiknya, pendidikannya, manajemennya, sekolah, lingkungan, sarana prasarana dan lingkungannya. Nah, jadi dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini kita sebagai guru ini harus memaksimalkan tenaga kerja kita untuk mengajarkan kepada murid-murid agar murid-murid ini bisa belajar Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena dalam era globalisasi ini, murid-murid ini semakin melupakan bacaan-bacaan Al-Quran dan hadis, lebih mementingkan handphone, bermain game, dan bermain-main kayak di luar-luar dari ilmu-ilmu agama lah. Jadi kita ini dituntut untuk mengajarkan kepada murid tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis ini. Nah, jadi cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.